Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, berjumpa lagi dalam acara Sapa Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, saya Dr. Frida Naila Rahmatika, dokter umum di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, saya akan mengulas tentang penyakit influenza. Penyakit flu atau yang terkadang disebut sebagai penyakit influenza pasti sudah tidak asing bagi kita semua. Penyakit flu ini termasuk jenis penyakit yang sering menyerang masyarakat, terlebih pada saat musim hujan dan musim pancaroba atau saat pergantian musim. Influenza yang dikenal sebagai flu adalah penyakit pernafasan yang menular dan disebabkan oleh virus influenza tipe A, tipe B, dan bisa juga tipe C. Tipe A merupakan virus penyebab influenza yang bersifat epidemik seperti contohnya flu babi atau avian influenza. Sedangkan tipe B biasanya hanya menyebabkan penyakit yang lebih ringan dari tipe A dan kadang-kadang saja sampai mengakibatkan epidemi. Tipe C adalah tipe yang diragukan patogenitasnya untuk manusia dan hanya menyebabkan gangguan ringan saja. Seseorang dapat tertular flu jika tidak sengaja menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan oleh penderita ketika bersin atau batuk. Selain itu, menyentuh mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkena percikan air liur penderita juga bisa menjadi sarana penularan virus flu. Influenza merupakan suatu penyakit infeksi akut saluran pernafasan, terutama ditandai oleh gejala seperti panas tinggi, menggigil, nyeri otot, merasa sangat lemah atau lelah, sakit kepala, mata berair dan panas, batuk dan bersin, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, sakit perut, batuk dan merasa sangat lemah dan lelah sehingga bisa bertahan sampai 6 minggu. Umumnya, penyakit flu bisa sembuh dengan sendirinya dengan masa inkubasi rata-rata selama 2-4 hari. Flu bisa menyebar melalui bersin atau menyentuh benda yang sudah terkontaminasi virus flu. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya flu, kebersihan harus selalu dijaga. Selalu mencuci tangan dan menggunakan masker saat berpergian, terutama jika orang di sekitar kita ada yang mengidap flu. Langkah pencegahan lainnya adalah dengan vaksinasi. Meski biasanya hanya menimbulkan gejala ringan, flu juga bisa menyebabkan komplikasi serius. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, angka kejadian influenza yang berkomplikasi mencapai 5 juta kasus per tahun, dan angka kematian akibat penyakit ini bisa mencapai 650.000 kasus di seluruh dunia. Komplikasi akibat penyakit flu biasanya lebih beresiko terjadi pada lansia, wanita hamil, anak berusia 6 bulan hingga 5 tahun, pekerja medis, dan penderita penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, penyakit jantung atau penyakit paru kronis, dan asma. Adapun komplikasi yang mungkin terjadi antara lain adalah pneumonia, gangguan sistem saraf pusat, dan gangguan jantung seperti miokarditis dan serangan jantung. Selain itu, flu juga bisa memperparah kondisi penyakit kronis seperti asma, diabetes, dan gagal jantung kongestif. Karena mungkin dapat menyebabkan komplikasi serius dan mungkin untuk menyebabkan kematian, alangkah baiknya untuk melakukan langkah pencegahan terhadap penyakit ini. Langkah yang tepat salah satunya adalah dengan pemberian vaksinasi influenza. Dengan pemberian vaksin ini, resiko Anda untuk terkena flu akan berkurang atau gejala penyakit flu yang Anda alami akan cenderung lebih ringan dibandingkan jika tidak mendapatkan vaksin. Ada 2 jenis vaksin influenza, yaitu vaksin trivalen dan vaksin kuadrivalen. Vaksin trivalen mengandung 2 tipe virus influenza A dan 1 tipe virus influenza B. Sedangkan vaksin influenza jenis kuadrivalen mengandung 2 tipe virus influenza A dan 2 tipe virus influenza B. Vaksin influenza bekerja dengan cara membangun antibodi dalam tubuh seseorang untuk melawan vaksin influenza. Vaksin influenza butuh sekitar 2 minggu untuk bekerja menciptakan antibodi dalam tubuh seseorang. Badan Kesehatan Dunia juga merekomendasikan vaksinasi influenza untuk anak berusia 6 bulan hingga 5 tahun, pada orang lanjut usia lebih dari 65 tahun, wanita hamil, penderita penyakit kronis, dan pekerja medis. Agar penggunaan vaksinasi influenza efektif dan aman, Anda dianjurkan untuk berkonsultasi ke dokter sebelum melakukan vaksinasi. Demikian ulasan saya, Dr. Fidianela, tentang penyakit influenza. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.